Boleh nggak? Baik. Enggak. Mau suluk. Enggak dong. Enggak. Lanjut. Oke. Alhamdulillah pada hari ini awak bisa berkumpul di rumah Pak Syah. Rumah Bang Parul. Bang Parul. Nah, kita pada acara sharing lah ya Pak Sobi ya, sharing ya. Jadi di situ awak berkumpul berbagi informasi sebenarnya apa. Yang awak dapet jo yang awak pelihara kan gitu. Pasti kan dari bapak-bapak, ibu-ibu di situ pasti pengen ke kesejahteraan hidup atau mendapat pendapatan yang tetap. Nah, salah satu langkahnya adalah dengan berusaha beternak ayam petelur dan jadi oleh ayam. Nah, sampai sejauh ini yang baru beberapa orang atau baru semuanya Baru satu. bisa diterapkan di lapangan. Mudah-mudahan nanti bisa dipetik hasil dari yang kita diskusikan pada hari ini. Itu perkenalkan diri, nama ambo Beni atau biasa dipanggil Saben. Awak dari PT Medion. Nah, Medion ini adalah perusahaan yang bergerak tapi dipelihara dari kulit, kan gitu. Nah, kita pelihara dari kulit tujuannya untuk ayam produksi, kan. Nah, ini meskipun dalam Android kan modern gitu kan. Nah, sebenarnya apa-apa ayamku kini adalah ayam modern. Banyak disebut ayam modern karena dibandingkan yang produksi yang terbaik lah istilahnya. Tapi ada beberapa hal yang harus kita itu layer modern. Disebut juga dengan si mesin pencetak telur. Pada gitu, talurnya ke 1 hari, ya kan? Nah, berarti kalau talurnya 1 hari berarti yang jadi telur itu akan menjadi piti. Nah, itulah disebutnya mesin. Ini bertalur, besok bertalur, besok bertalur, besok bertalur. Itu siklusnya talur. Nah, jadi memang peluang untuk usaha beternak ayam petelur ini sangat prospek. Jadi mudah-mudahan nanti dengan langkah awal Iko, awak bisa sukses bersama-sama seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, di ayam petelur itu ada beberapa strain. Strain itu sama jo ras orang Indonesia. Orang Indonesia kok ada orang Sunda, ada orang Minang, ada orang Jawa, ada orang Sulawesi, gitu kan. Ada orang Bugis. Nah, di ayam bulu itu ada beberapa strain. Itu adalah Isabron, Lohmann Brown, Highside Brown, Highland Brown, nah Novogen. Ayam yang diawak itu ayam awak pelihara gini. Highland. Highland. Ini asal magih makan. Yang penting ini kok adalah kebutuhan ayam itu cukup. Nah, kalau bisa itu ratu dan dapat sama makan. Misalkan awak bas 10, dia sampai di situ berdua orang agak banyak, agak tujuan seketek biko ketek, agak seketek. Jadi akhirnya biko pertumbuhannya biko tidak sama. Jadi tujuannya pemberian pakan masuk kulit itu adalah di situ. Supaya ratu nanti tumbuh berat badan. Taruhlah nanti ayamnya sehat. Kiranya yang 2 kok balik ladang kok kan, yang 3 kok balik ketek. Kiranya di situ acok banyak tarik dimakan. Kiranya sama sampingnya ketek. Nah, jadi hal-hal kerataan makan tuh kalau bisa memang harus awak perhatikan. Dan tidak perlu ayam itu diganggu 1 hari itu gitu kan. Yang penting awak agennya makan lah siap itu udah 2 jam siap itu cari dari Jawa saja. Kalau masih lincah, masih makan, masih minum itu kategorinya ayamnya sehat. Itu terasa itu diadakan pertanyaan. Nanti kalau dinumpuk-numpuk lupa lagi kan. Boleh Pak. Jadi ini pengalaman dari hasil pengamatan kami dengan ayam. Itu mungkin ada diantaranya itu ada yang sifatnya mungkin kelainan atau gimana. Dia suka mencari yang jagung saja. Nah, sementara yang apanya itu kurang. Tapi tidak semua hanya berapa ekor. Jadi apakah ini termasuk kekurangan ataupun kelainan ataupun bagaimana? Nah, kalau yang badek, kenapa sih dia makan jagung duluan kan gitu kan Pak ya? Nah, memang itu adalah lumrah di setiap ayam seperti itu, karena hampir di semua ayam itu pasti dia nyari yang yang kondisinya memang agak lebih gadang.
Meskipun ninyo berternak ya, nah itu harus dikumpulkan dan dibersihkan. Kalau misalkan tidak ada, kita skip aja karena kan masih baru saudara kan. Nah, tapi itu kita skip aja karena di situ adalah rutinitas yang orang yang sudah melakukan gitu. Jadi kebersihan kandang itu menentukan keberhasilan juga gitu. Jadi hak azazi kehewanan itu juga harus awak agih ke ayam. Nah mungkin awak masukkan ayam dalam keadaan kandang kotor. Nah akibatnya apa? Kalau misalkan dalam keadaan kotor itu efek rentan terhadap penyakitnya sangat tinggi. Nah tapi kalau misalkan di sini udah apa namanya baru memulai, berarti itu untuk kedepannya, berarti gitu kan. Nah nanti untuk ado nambah ayam berikutnya bisa. Nah berarti persiapan harus matang. Dulu ayam masuk lah. 2 minggu lagi bah kandang. Oh mencuci lah ya. Masih itu kok bisa jangan sampai begitu. Kotoran itu banyak 2 kali seminggu di kerok. Tapi kan kadang begitu, kalau kecil biko idealnya mau dia, kadang mak buarek malakuannya gitu. Tapi kalau sabit 1 hari. Iya. Kalau untuk kebutuhannya 1 hari. Jadi memang ada kontaknya juga sini. Iya. Maka tanya tadi kabang itu masih karyang atau lah basah. Nah kalau masih karyang, taruhlah tingkat amonia itu masih agak rendah. Gitu. Tapi kalau lah basah, nanti bau kandang itu busuk gitu. Paling solusinya apa? Pisahan kan, taruh yang paling ujung. Kalau misalkan ini tidak bisa makan, potong aja paruhnya kalau di bawah hidungnya. Tapi motongnya pakai kalau besok kan pakai pisau wangi, orang besok kan. Potong aja itu, lanjut makanan. Kasihan lo, enggak tahu jauh. 12. 2 minggu. 12 minggu. Itu kan masih ada waktu sekitar setengah minggu lagi untuk mencoba. Memang sih